op zal nemen, maar de Republikeinse regeringsautoriteiten van beslissende betekenis zullen zijn voor de toekomst van ons land en volk. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia yang menempati posisi tertinggi dan terhormat sebagai identitas negara. Masyarakat Indonesia pada umumnya mengetahui lambang negara Garuda Pancasila. Namun tak banyak yang tahu bahwa Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila. Setelah tahun 1945, kiprah politik Sultan Hamid mulai mentereng. Pada masa itu, ia telah dinobatkan menjadi Sultan Pontianak ke-7 dengan membawahi 12 wilayah Swapraja dan 3 Neo Swapraja yang tergabung dalam Daerah Istimewa Kalimantan Barat atau DIKB tahun 1947. 1 tahun kemudian, Sultan Hamid diangkat menjadi Ketua BFO atau Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal yang terdiri dari 6 negara dan 11 wilayah otonom. Disitulah hubungan politik dengan Soekarno dan Muhammad Hatta mulai terjalin. Menjelang konferensi meja bundar di Belanda tahun 1949, Sultan Hamid berperan aktif membantu pihak Indonesia mempersiapkan strategi perundingan melalui konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan 2 kali di Yogyakarta dan di Jakarta. Sesudah konferensi meja bundar di Belanda tahun 1949, Sultan Hamid dan seluruh anggota BFO memutuskan bergabung ke negara Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sultan Hamid II. Dalam formatur Kabinet RIS, Sultan Hamid II menduduki jabatan Menteri Negara tanpa Departemen pada tahun 1949 hingga 1950. Kemudian, Presiden Soekarno menugaskan Sultan Hamid untuk menyiapkan gedung parlemen dan lambang negara berdasarkan Konstitusi RIS tahun 1949 Pasal 3 Ayat 3. Dalam sidang kabinet tanggal 10 Januari 1950, dibentuk panitia lambang negara di bawah koordinasi Sultan Hamid II. Tugas panitia lambang negara membuat sayembara terbuka pembuatan lambang negara. Hasilnya, ada 2 karya terbaik, milik Sultan Hamid dan Muhammad Yamin yang diajukan ke panitia lambang negara. Dalam seleksi berikutnya, hasil karya Muhammad Yamin ditolak panitia karena mengandung unsur sinar matahari yang dianggap identik dengan fasisme Jepang. Berbekal sketsa-sketsa berupa Garuda di berbagai candi di Pulau Jawa, benda mitologi, lambang kerajaan Nusantara di abad ke-9, dan lambang organisasi yang dikirim oleh Ki Hajar Dewantara, Sultan Hamid mulai merancang lambang negara.
Untuk memperbaiki rancangan sebelumnya, Sultan Hamid membandingkan lambang negara-negara di luar RIS yang banyak menggunakan burung elang Raja Wali. Pada perancangan tahap kedua, Sultan Hamid mengubah figur burung Garuda menjadi burung elang Raja Wali dengan kepala tanpa jambul dan kaki yang mencengkram dari arah belakang. Hasil rancangan tersebut dibawa ke dalam rapat parlemen RIS dan disahkan menjadi lambang negara RIS pada 11 Februari 1950. Awal bulan Maret, Presiden Soekarno meminta Sultan Hamid untuk menyempurnakan lagi dengan menambah jambul di kepala Garuda dan mengubah cengkraman kaki ke arah depan. Hasil revisi tersebut dilukis oleh Dullah, pelukis Istana Kepercayaan Soekarno. Lalu, Sultan Hamid berkonsultasi dengan Dirk Rule, ahli semiotika berkebangsaan Jerman yang menggambar ulang dari lukisan Dullah untuk menyempurnakan bentuk kaki Garuda. Kemudian, sketsa tersebut diserahkan kepada Presiden Soekarno untuk diberi disposisi berisi pernyataan Presiden Soekarno yang menetapkan sketsa inilah yang harus dipakai menjadi lambang negara pada 20 Maret 1950, seperti yang kita kenal sekarang. Sebuah seminar